Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sosok pembina lingkungan Bapak Arief Suryono. Beliau seseorang yang luar biasa dedikasinya kepada lingkungan yang tidak diragukan lagi. Walaupun tidak mempunyai basic terkait lingkungan, beliau berpedoman selama tenaga dan pikiran masih bisa berguna untuk lingkungan serta masyarakat. Dengan ikhlas dan tanpa pamrih akan terus aktif bergerak. Beliau begitu aktif di kegiatan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim. Apa sih yang sudah dilakukan beliau? 1. Di tahun 2016, 52 rumah di Kelurahan Ngadirejo tergenang banjir dan sebaliknya ketika musim kemarau kecukupan air tanah sangat terbatas. Penyakit DBD menjadi momok dan diare serta ISPA sering terjadi. Apa yang dilakukan Pak Arief dan tim? Membuat 45 sumur resapan dan 600 biopori sehingga tidak lagi terjadi banjir. Dan saat musim kemarau yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk mengisi 1 tandon air penuh, setelah adanya program resapan air hujan hanya butuh waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Itu saja? Tentu tidak. 2. Walaupun Kelurahan Ngadirejo terletak di perkotaan, namun mereka juga mengadakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan ekonomi warga. Proses jual beli hasil panen kelompok wanita tani dilaksanakan dengan konsep gotong royong, kebersamaan dan keikhlasan, sehingga bisa saja satu ikat kangkung laku sekitar Rp50.000. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, mereka sering loh mendapat pesanan sayuran dalam polybag. Dalam 1 tahun, pesanan dapat mencapai 2.000 polybag dengan harga Rp7.500 per polybag. Manfaat yang juga bisa dihitung pada saat mereka melakukan aksi ketahanan pangan, yaitu mereka bisa menghasilkan atau menghemat sekitar Rp8.000. Di tengah meningkatnya kasus DBD dan wabah diare yang kian merebak, tim Pak Arief membentuk tim pemantau jentik, kader kesehatan lingkungan, posyandu balita, remaja dan lansia, optimalisasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dan gaya hidup sehat melalui senam bersama. Manfaatnya, daya tahan tubuh warga tetap terjaga sehingga tidak mudah sakit dan angka penderita DBD, diare dan ISPA semakin menurun. Nomor 4, sampah say no more. Proklim Ngadirejo telah mengelola sampah baik organik maupun anorganik. Pengelolaan sampah anorganik dilakukan melalui bank sampah. Sampai saat ini tercatat ada 27 unit bank sampah serta 1 bank sampah induk di Kelurahan Ngadirejo dengan akumulasi penanganan sampah anorganik lebih dari 850.000 ton sampah per tahun. Sedangkan sampah organik diolah menjadi pupuk padat dan cair serta biogas sampah dengan akumulasi penanganan sampah organik sekitar 1,8 juta ton per tahun. 5. Selain itu, Proklim Ngadirejo juga mengembangkan produk olahan sampah, di mana hasilnya dapat dijual di Kampung Wisata Edukasi Kopen. Selain itu, produk olahan sampah berupa kompos dan media tanam juga banyak diminati oleh pihak swasta dan industri. 6. Bukan itu saja, Proklim Ngadirejo telah menerapkan energi terbarukan. Melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, Proklim Ngadirejo mendapatkan bantuan biogas sampah. Konsep biogas sampah adalah memanfaatkan sampah organik rumah tangga menjadi gas metan sebagai sumber energi pengganti gas LPG. Selain itu, Ngadirejo juga telah memanfaatkan panas sinar matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Masih dalam rangka upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, Ngadirejo menerapkan program 1 rumah minimal 1 pohon besar. Jika dihitung, rangkaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sebesar Rp16.763 per hari atau Rp502.890 per bulan. Ini nilai yang tidak sedikit dan sekaligus membuktikan bahwa benar kegiatan lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Keberhasilan dalam mengembangkan lingkungan di kampungnya, akhirnya beliau aktif berkontribusi dalam membina program Kampung Iklim di 80 lokasi. Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah di 132 sekolah, 195 unit bank sampah, serta pembinaan kader lingkungan di Sukoharjo dan kota Surakarta. Inovasi beliau diantaranya integrated composting, biogas sampah, panel surya, sensor wudhu, dan sensor lampu gerak. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa inovasi yang kami lakukan, yaitu 1. Inovasi sistem informasi akuntansi bank sampah.
Kami sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Bank Sampah yang bermanfaat untuk membantu kita mengelola bank sampah, juga sudah memenuhi standar administrasi akuntansi yang dibutuhkan. Terdapat data mengenai peserta bank sampah dan pengurus, informasi mengenai transaksi yang ada, tabungan, serta saldo tabungan, statistik per bulan mengenai kategori jenis sampah, misalnya kertas, kardus, botol, dan lain sebagainya, dan update saldo akhir tabungan sampah dalam rupiah. Nomor 2, inovasi komposter maggot atau sampah organik. Dilakukan pemilahan sampah organik menggunakan bak sampah, di mana sampah terpilah, dibawa dan dimasukkan ke dalam komposter maggot, lalu diproses secara alami dengan menarik lalat hitam BSF atau Hermesia illucens untuk masuk ke dalam komposter hingga bertelur dan menghasilkan maggot yang menghasilkan pupuk organik cair, serta disediakannya pipa sebagai jalur keluar maggot menuju kolam ikan lele yang dapat digunakan sebagai pakan ikan lele dan dapat ditampung sebagai pakan ternak lain. Nomor 3, inovasi pengomposan komunal. Kegiatan ini sudah menjadi budaya loh di masyarakat sekitar Kopensai. Prosesnya yaitu dilakukan pengumpulan sampah daun oleh warga sekitar setiap harinya, yang kemudian sampah daun tersebut akan diambil oleh tim kompos, lalu dilakukan proses pencacahan pada daun tersebut menggunakan mesin pencacah daun, dan dilanjut dengan proses pencampuran cacahan daun dengan kotoran sapi dan arang sekam dengan perbandingan 3 kotoran sapi, 2 cacahan daun, dan 1 arang sekam. Dan untuk mempercepat proses pembuatan kompos dapat ditambahkan dengan IM4 atau molase, lalu pupuk disimpan dalam waktu kurang lebih 1 bulan sehingga pupuk siap digunakan atau dijual dengan kemasan 25 kg. Nomor 4, inovasi biogas sampah. Dilakukan pemilahan dan pencacahan pada sampah organik, kemudian bubur sampah yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam biodigester, yang mana hasil gas dari biodigester tersebut dikumpulkan ke dalam tempat penampungan, sehingga gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai gas untuk memasak. Nomor 5, trailer film pendek Telung Eng, Ngelongi Nganggo Ngolah. Sejalan dengan program dari Gubernur Jawa Tengah, kami membuat video pendek mengenai program Telung Eng, Ngelongi Nganggo Ngolah, yang kami kemas dalam kearifan lokal dengan harapan dapat lebih mudah dalam menyampaikan pesan agar masyarakat dapat melakukan reuse, reuse, dan recycle. Nomor 6, inovasi pengambilan sampah online kerjasama dengan aplikasi Rapel. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang membantu kita dalam mengolah berbagai jenis sampah. Dengan menginput jenis sampah yang kita punya, yang berikutnya sampah tersebut akan diambil oleh kolektor, dan bahkan user bisa mengatur waktu kapan ingin sampahnya diambil. Nomor 7, inovasi kampung wisata edukasi Kopen pengelolaan sampah dan lingkungan. Wisata edukasi Kopen memiliki banyak potensi yang juga menghasilkan output yang menarik, di mana terdapat taman bacaan alfabet, bank sampah organik dan non-organik yang bermanfaat bagi masyarakat. Program Ngadirejo yang merupakan induk bank sampah kami juga mengembangkan produk olahan sampah, di mana hasilnya dapat dijual di kampung wisata edukasi Kopen. Produk olahan sampah berupa kompos dan media tanam juga banyak diminati oleh pihak swasta serta industri. Calon merintis gerakan goyang sapu di setiap minggu pagi bergotong royong membersihkan lingkungan tanpa membedakan gender maupun usia. Beliau juga merupakan penggagas dan penanggung jawab Pusdiklat Proklim. Awalnya Pusdiklat ini di lingkup Solo Raya, namun sekarang sudah melingkupi di seluruh Indonesia. Beberapa penghargaan yang diterima calon. 1. Penghargaan Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2018 dengan lingkup nasional. 2. Penghargaan Proklim Lestari dari Kemenelha di tahun 2020 lingkup nasional. Juara Harapan 1 Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat Provinsi Jawa Tengah di tahun 2015. Juara 1 Lomba K3 Kabupaten Sukoharjo di tahun 2014. Juara 1 Lomba Bazar Bank Sampah Kabupaten Sukoharjo di tahun 2017. Juara 1 Lomba Kreasi Sampah Kabupaten Sukoharjo di tahun 2017. Juara 1 Lomba Bank Sampah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan Hari Lahir ke-73 Kabupaten Sukoharjo di tahun 2019.
Juara 1 Ketahanan Pangan Polres Sukoharjo di tahun 2020. Juara 1 Lomba Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Sukoharjo kategori Masyarakat Umum di tahun 2021. Juara 3 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan berbasis kawasan rumah pangan lestari tingkat Kabupaten Sukoharjo di tahun 2016. Dan terakhir, juara favorit Lomba Kreativitas dan Inovasi Subo Sukowono Sraten dengan judul Temuan Penerapan Integrated Farming Skala Rumah Tangga di tahun 2021. Selama tenaga dan pikiran masih bisa berguna untuk lingkungan serta masyarakat, dengan ikhlas dan tanpa pamrih akan terus aktif bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.